Majikai, Bolepas, maupun Lontara. Itu tidak tercatat masalahnya. Bagaimana saya harus mengakui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ratna yang mengaku-ngaku keturunan Sultan, tolong jangan berstatement kalau belum menyelidiki, nanti fatal akibatnya. Jadi perlu Ibu Ratna ketahui ya, Anda punya versi cerita tentang Kesultanan Kerajaan Bima, saya juga punya versi. Dan ini nggak akan ketemu. Benarkah Firdaus keturunan Raja Bima? Cucu asli Raja Bima Murka, pengacara Persatuan Dukun Indonesia Malu. Tanggal 13 September tahun 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Benarkah Firdaus keturunan Raja Bima? Cucu asli Raja Bima Murka, pengacara Persatuan Dukun Indonesia Malu. Aksi klaim sepihak yang dilakukan pengacara Persatuan Dukun Indonesia akhirnya menjadi bumerang bagi Firdaus Oiwobo. Klaim sepihak mengatasnamakan keturunan Raja Bima oleh pengacara Persatuan Dukun Indonesia ditentang keras oleh keturunan asli Raja Bima. Keturunan asli Raja Bima tersebut adalah Dewi Ratna Muhlisa, yang menyatakan bahwa pengacara Persatuan Dukun Indonesia bernama Firdaus Oiwobo bukanlah bagian dari silsilah anggota keluarga Raja di Bima. Di sini saya tantang Pak Firdaus, silahkan datang ke Bima, pergi ke Istana Bima, tunjukkan kalau dia memang cucu dari Sultan Ismail, ungkap Dewi Ratna Muhlisa. Dewi Ratna Muhlisa menjelaskan klaim sepihak yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo tidak berlandaskan fakta sejarah yang nyata. Karena dalam perkembangan sejarah Kesultanan Bima, Dewi Ratna Muhlisa hanya ingin meluruskan sebuah fakta sejarah nenek moyangnya yang harus terus dijaga. Sehingga Dewi Ratna Muhlisa pun sangat heran dengan kelakuan Firdaus Oiwobo yang membuat fakta sejarah silsilah keturunan Bima menjadi menyimpang. Majikai, Bolepas, maupun Lontara. Itu tidak tercatat masalahnya. Bagaimana saya harus mengakui? Bagaimana kami harus mengakui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ratna yang mengaku-ngaku keturunan Sultan, tolong jangan berstatement kalau belum menyelidiki, nanti fatal akibatnya. Jadi perlu Ibu Ratna ketahui ya, Anda punya versi cerita tentang Kesultanan Kerajaan Bima, saya juga punya versi. Dan ini nggak akan ketemu, perdebatan ini nggak akan ketemu, yang ada saling bongkar borok. Ya, saling bongkar borok tentang rekayasa cerita. Yang perlu Anda ketahui bahwa Bima ini kota para raja, generasi para sultan, dan mereka memimpin bergantian. Ya, tidak ada alasan orang Bima bukan keturunan sultan. Semua keturunan sultan. Nanti akan saya buka sejarahnya. Sejarah itu harus diluruskan dan jangan dimonopoli oleh satu generasi. Ya, jangan diada-ada cerita itu. Nanti marah orang Wawo. Orang Wawo itu sebagai generasi cucu cicitnya Sultan Ismail Muhammad Shah nanti akan marah. Gitu loh. Ya. Cerita tentang versi Anda, jangan bilang Anda itu benar. Gitu loh. Adukan apa, lakukan uji materi biar sejarah ini lurus selurus-lurusnya. Bima itu kota para raja. Semua generasi dari mulai orang Sila, Wera, Ngali, Sape, Wawo, Donggo itu punya sejarah kesultanan dan mereka cucu-cucunya sultan. Nanti akan saya buka semua. Jadi jangan mengklaim sepihak bahwa kamilah cucu yang asli. Mohon maaf, di Indonesia ini ada beberapa organisasi para sultan dan raja. Semuanya mengaku, saya cucunya ini cucu. Di luar daerah juga sama. Banyak dualisme, tigalisme bahkan sekarang yang mengaku sultan. Dan perlu diketahui, sejak tahun 1958, gelar sultan itu sudah tidak boleh oleh negara ini. Karena negara kesatuan Indonesia telah bersatu, bergabung, dan para raja dan sultan telah menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI. Tetapi kalau nasab saya dihilangkan sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Shah, mohon maaf, saya akan tetap berjuang. Saudariku, jangan dimonopoli oleh satu generasi. Liman Cuhi itu para raja. Yang mengangkat Raja Bima itu Liman Cuhi. Gitu. Bima ini kota raja. Dan semua daerah-daerah itu daerah kekuasaan Raja Bima dan Kesultanan Bima. Termasuk Alor, sebagian Sulawesi, Sumbawa dan Lombok, sampai ke Bali. Jadi hati-hati dalam mengkaji ini, Adinda. Hati-hati ya. Karena dari puluhan raja dan Sultan Bima, semuanya itu hidup di Bima. Hati-hati Adinda. Jangan justifikasi seakan-akan Anda lah sultan yang asli. Hati-hati ya, saya mau cerita Oiwesa. Kenapa nama saya Oiwobo? Itu adalah peninggalan daripada leluhur saya.
Oi Wobo, itu oi air yang diketuk oleh Sultan Ismail Muhammad Shah pakai tongkat pada saat Bima melanda kekeringan di saat Gunung Tambora meletus. Ya, Bima kampung para raja. Semua orang Bima adalah cucunya Sultan. Ngaji Kai, Bolepas, maupun Lontara. Itu tidak tercatat masalahnya. Bagaimana saya harus mengakui? Bagaimana kami harus mengakui? Anda sebagai keluarga Sultan Ismail, layawang Bapak itu dengan seenaknya menambahkan ke kiri kok. Naskah yang ada itu silsilah yang ada itu Bapak tambahkan masalahnya. Menambahkan ke kiri ada istri pertama yang bernama Maria. Terus di situ ada tulisannya Cuhi Maria. Satu hal Pak, Sultan Bima, dari Raja Bima sampai Sultan Bima itu bersama Cuhi dan Sultan Bima itu adalah anak dan ayah. Tidak boleh dinikahi loh Pak. Sultan itu tidak boleh menikahi keluarga Cuhi. Tidak boleh dijadikan pelayan. Tidak boleh dinikahi. Karena ada hubungan antara anak dan ayah. Lah terus Bapak itu di silsilahnya itu bilang Maria Cuhi. Apa tadi Cuhi Maria. Itu nggak bisa loh Pak. Dalam sejarah itu nggak boleh Cuhi itu menikah dengan raja. Karena ada sumpahnya. Cuhi itu bersama Raja Bima itu adalah ayahnya itu Cuhi. Kemudian Raja Bima itu adalah anak. Jadi Cuhi itu mengangkat Raja Bima itu sebagai anak. Jadi tidak boleh menikah antara Cuhi dan raja. Itu di situ Bapak sudah salah. Itu satu poin yang Bapak salah dan ngaco berat. Makanya Pak, belajar dulu sejarah Bima. Raja-raja Bima, Sultan-Sultan Bima dengan Cuhi itu adalah saudara. Bukan saudara, maksudnya ayah, antara ayah dan anak. Nah itulah uniknya, makanya jangan ngasal Pak. Itu pertama. Jadi sudah mementahkan silsilah Bapak tadi. Yang kedua, nenek Anda yang bernama Maria itu tidak tercatat dalam naskah. Itu masalahnya. Tidak tercatat dalam buku-buku sejarah Bima. Tidak tercatat dalam Lontara atau catatan dari Makassar, dari Goa sana. Jadi kita ini dicatat loh Pak. Jadi kelahiran, kematian, pernikahan itu selain dicatat oleh naskah Bima, dicatat juga oleh Lontara. Kemudian ada penyalinan disalin oleh Belanda, ditulis Belanda. Gitu loh Pak. Jadi makanya nggak bisa asal, karena kita ini sudah tercatat. Gitu loh. Jadi jangan terlalu ngawur. Kalau nggak ada, bagaimana kita mau adakan? Kesalahan Bapak itu sudah mencampurkan. Jadi Bapak itu dompleng gitu. Dari Sultan Ismail langsung Bapak menambahkan ke kiri. Lantas Dewi Ratna menyebut Firdaus